Katanya ini bakal jadi Infinix Zero terakhir di Indonesia. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Ya, ini adalah Infinix Zero 30 dan katanya ini adalah Infinix Zero terakhir di Indonesia yang bakal launching di tahun ini. Jadi bakal ketemu lagi di tahun depan. Dan ya, ini gue udah pegang unitnya. Langsung aja kita unboxing gimana kondisi dari dalam paket penjualannya. Oke, seperti yang bisa lo lihat teman-teman ya, di bagian depan ini tuh kayaknya rame banget ya. Ada tulisan Infinix Zero 30 NFC 256GB dan dia ini mengandalkan kameranya banget nih untuk nilai penjualan utamanya. Dia bisa ngerekam 2K 30fps 50MP vlog kamera. Di bagian sisinya cuma tulisan 030 di bagian atasnya di sini ada sertifikasi TUV Renlan ya. Terus kemudian di bagian bawahnya di sini ada nomor emailnya dan juga ada keterangan untuk warnanya. Di sini gue dapatnya adalah yang Sunset Gold. Kemudian di bagian belakangnya ini ada beberapa nilai jual utamanya lagi kayak 256GB plus 8GB RAM, 2K 30fps, 120Hz 3D Curve AMOLED, 108MP untuk kameranya, 45W supercharge Helio G99 dan RAM-nya up to 16GB. Ya, jadi 16GB-nya bukan yang bener-bener 16GB ya teman-teman. Balik lagi, ini 8 plus 8GB. Langsung kita buka aja di sini. Oke, kita langsung keletek aja plastiknya supaya nggak mantul-mantul di kamera atas ya. Dan ya seperti ini penampakan boxnya. Langsung kita buka aja. Dia dibukanya ditarik kayak gini. Wah, agak susah. Oke, biar nggak kelamaan seperti ini. Oh, warnanya tuh earth tone gitu ya, warnanya kayak warna-warna membumi gitu ya. Oke, ini kita lihat ada handphonenya di sini. Kita taruh dulu handphonenya. Kita lihat dulu packaging dalamnya ada apa aja. Ada buku manual dan juga kartu garansi yang jarang buat dibaca. Terus kita masih dapat kita dapat screen protector yang modelnya itu kayak ini ya, teman-teman. Apa namanya, hydrogel. Kita taruh lagi di sini. Terus kita dapat casing, yang casingnya ini ternyata dia soft case aja, bukan untuk yang hard case gitu, bukan. Jadi modelnya yang soft case seperti ini aja. Cukup tipis case-nya dan agak sedikit bengkok ya. Nanti kayaknya kalau dipasang ke handphonenya sih harusnya lurus ya. Terus kita di sini dapat charger dengan kemampuan 45W Infinix. Ini mirip ya sama Infinix GT10 Pro yang kemarin. Terus juga di sini kita dapat kabel data ya, kabel data yang sudah USB Type-C tentunya, dan ini bentuknya lebih normal dibanding sama Infinix GT10 Pro yang bentuknya L-shape kayak gitu. Oke, ini mau gue beresin dulu, nanti bakal gue fokus ke handphonenya ya. Nanti kita bakal balik lagi fokus sama handphonenya. Sama satu lagi, lupa di sini dia ternyata dapat SIM card ejector yang ada di dalam sini. Agak susah dibukanya ya, biarin aja dia ada di dalam sana. Ini gue beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama handphonenya. Oke teman-teman, ini dia handphonenya Infinix Zero 30 ya. Ini yang 4G. Memang kemarin pas gue ikut acara launchingnya itu dia ada dua versi ya, yang 4G dan juga yang 5G. Untuk yang 5G sebenarnya spesifikasinya mirip-mirip, cuman beda di RAM-nya. Dia ada di 12GB, kalau ini ada di 8GB, sama dengan prosesornya yang dipakai. Kalau di sini Helio G99, yang di sana pakai Dimensity 8020 dengan harga yang lebih mahal di angka 4 jutaan ya. Harga flash sale-nya hari ini tepatnya tanggal 27 Oktober itu penjualan pertamanya di harga 4.099.000 untuk yang 5G, dan untuk yang 4G-nya itu di harga 2.899.000. Oke, ini kita langsung selorotin aja. Oh, ternyata dia nggak bisa diselorotin, bukannya harus dikletek dari sini. Nggak apa-apa, kita kletek aja. Kita pengen lihat gimana kondisi handphonenya. Warnanya seperti ini ya teman-teman. Warnanya warna gold gitu ya, Sunset Gold namanya ya. Bener kan namanya Sunset Gold? Iya bener, namanya Sunset Gold. Wow, seperti ini. Dia layarnya curve gitu ya. Oke, ini kita kletek dulu biar lebih enak ngelihatnya. Oke. Iya, jadi seperti ini teman-teman untuk warnanya Sunset Gold ya. Tuh.
Seperti ini warnanya jadi nyatu ya sama kayak background gue nih ya, warna-warna kuning kayak gini tuh. Ya, warnanya, dan dia kayak ada ini loh, warnanya tuh antara yang atas sama yang bawah tuh kayak ada gradasinya, yang bawah lebih kuning, yang atas agak sedikit keputihan kayak gini ya. Tuh, seperti ini teman-teman untuk Sunset Gold warnanya kayak gini. Dan ya udah, kita tur dulu ya untuk handphone ini. Di bagian belakang ini dia ada backdoor yang pasti masih pakai plastik ya, kayaknya nih masih pakai plastik karena nggak berasa feel kacanya. Terus di sini ada kamera belakang yang resolusi utamanya ada di 108 megapiksel. Cuman untuk resolusi kamera yang lainnya ini di sini tidak dijelaskan, nanti bakal gua bahas lebih jauh lagi. Terus juga di sini ada LED flash yang bentuknya itu dia melingkar. Dan ini bump kameranya lumayan cukup tebel tapi simetris, dan gua suka. Kenapa gua suka? Karena ini tidak seperti beberapa handphone Infinix ataupun juga Transsion Holding lainnya yang kayak berusaha mengikuti beberapa produk lain gitu ya. Ini kayak punya identitas sendiri gitu ya teman-teman ya. Untuk si bagian kameranya ini ada 3 kameranya, 1, 2, dan 3, ada LED flash. Plus juga di sini dia ada keterangan 108 megapiksel autofocus ultra clear. Di bagian bawah sini dia ada tulisan zero, cuman emang samar-samar banget, jadi harus di goyang-goyang sedikit handphonenya supaya dia bisa kelihatan nih tulisan zeronya di sini. Dan ini finishingnya dibikin matte gitu dan gak gampang nyeplak sidik jari nih, aman nih dari sidik jari. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kanan handphonenya di sini ada tombol power, tombol volume up serta volume down. Di bagian atas ini ada mikrofon 1, terus juga ada tulisan design, bukan design. Di sini tulisannya powered by Infinix. Ada grill speaker di bagian atas. Ya, handphone ini dia punya dual stereo speaker. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya polosan aja. Di bagian bawahnya ada SIM tray, ada juga mikrofon lagi, ada USB Type-C, dan juga ada grill speaker di bagian bawah. Kita lihat dulu untuk SIM tray-nya di sini. Oh iya, sama dia ini sudah punya fitur IP54 ya teman-teman. Jadi harusnya masih aman dari percikan air. Dan ya seperti ini untuk SIM tray-nya, jadi dia tidak bisa pakai micro SD ya, tapi 256 GB harusnya sih udah cukup ya, karena handphone yang gue pakai sekarang buat ngerekam pun semuanya internal storage-nya ada di 256 GB. Ya seperti ini untuk SIM tray-nya, ada karet warna merahnya, kayaknya nih emang untuk perlindungan dia dari cipratan air. Oke, kita pasang lagi di sini. Dan di bagian depan ini ada layar yang dia pakai AMOLED ya. Pakai AMOLED, bentukannya melengkung seperti ini, dan ini dia sudah terpasang anti gores juga. Jadi kalau misalkan ini anti goresnya nanti ngeletek-ngeletek, gelembung atau apa, cadangannya udah ada di dalam ya. Jadi Infinix baik hati sekali, masih dikasih charger, masih dikasih anti gores juga, dikasih casing juga. Jadi handphonenya tinggal pakai aja. Dan yaudah, ini handphonenya mau gue nyalain dulu dan gue mau install beberapa aplikasi dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi ya. Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi tampilan pertamanya seperti ini ya. Ini gue baru install 2 aplikasi aja, yaitu AnTuTu Benchmark dan juga CPU Throttle. Karena gue penasaran aja Helio G99 di Infinix Zero 30 ini gimana performanya. Tapi sebelum itu, hal pertama yang udah gue daftarin di handphone ini adalah fingerprintnya, dan kita coba lihat kemampuan fingerprintnya seperti apa. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk kemampuan fingerprintnya. Oke, dia gua bisa bilang ini agak lumayan lambat ya untuk fingerprintnya ya. Coba kita lihat lagi di sini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi atau mungkin ini karena memang animasinya ya. Kalau misalkan lo lihat di sini, dia itu kan ada animasinya tuh seperti itu. Nah animasinya ini menurut gua agak kurang smooth aja gitu pergerakan dari ya ini nih tadi ada gambarnya kan, gambar animasinya ini dari always on display seperti ini kalau kita buka. Nah itu pergerakannya menurut gue cukup lambat ya pergerakan animasinya. Untuk kemampuan fingerprintnya jadi kayak terkesan terpengaruh gitu dari animasi yang dihadirkan. Ya nanti bakal gue cobain pakai wallpaper yang lain ya, ataupun juga wallpaper yang statis. Ini kan karena wallpapernya dia yang bisa bergerak seperti ini. Dan
ternyata untuk always on display-nya juga ya teman-teman, ini dia ada pengaturan untuk nyala terus. Jadi nggak cuman yang 10 detik aja. Jadi ada pengaturannya di sini kalau misalkan lo mau lihat ya, kita lihat masuk di sini, cek aja di sini always on display. Oke, kita masuk ke always on display, kita pilih yang more di sini. Terus nanti di pilihannya ini dia ada pilihan untuk nih display mode-nya, always on display, always display. Nah, jadi lo bisa pilih dia nyala terus nih. Kalau misalkan dimasukin ke menu seperti ini, jadinya dia bakal nyala terus kayak gini. Dan nggak yang kayak beberapa handphone Transsion Holdings lainnya yang memang cuma 10 detik aja. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lihat dulu untuk pengaturan handphonenya di sini ya. Kita lihat untuk displaynya, dia bawaannya itu refresh rate-nya adaptif ya, tapi bisa lo pantengin terus di 120 Hz kayak gini. Yang tadi bawaannya dia ada di auto switch refresh rate seperti ini untuk hemat baterai juga memang, tapi lo bisa pantengin di 120 Hz. Kalau gue biasanya bakal gue pantengin di 120 Hz aja untuk lihat kemampuannya, apakah dia bakal bener-bener 120 Hz di semua aplikasi. Tapi itu nanti bakal gue bahas di video review aja. Ini kita video unboxing dan impresi pertama aja. Terus juga di sini kita lihat untuk settingannya di sini. About phone-nya, tipenya adalah Infinix Zero 30 atau Zero 30 ya. Infinix X6731B, Android-nya sudah menggunakan Android 13 dan memang Infinix ini menjanjikan untuk 1 kali major update. Artinya dia bisa naik ke Android 14 dan juga dia 2 tahun security update. Jadinya untuk penggunaan 2 tahun ke depan harusnya masih aman. Dia menggunakan Helio G99, kamera depannya ada di 50 megapiksel, kamera belakangnya ada di 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Untuk 2 kamera yang lainnya di sini tidak disebutkan ya teman-teman, ada di berapa megapiksel, tapi nanti bakal gue cari tahu juga. Terus untuk RAM-nya di sini ada di 8 GB, tapi bisa lo tambahin totalnya 16 GB ya. Jadi 8 plus 8 kayak gitu. Tapi ini gue matiin aja karena RAM 8 GB menurut gue sudah lumayan besar dan enak dipakai buat sehari-hari. Untuk internal storage-nya ada di 256 GB, layarnya ada di 1080 x 2400. Dan untuk ininya dia incinya tadi gua udah nyontek sedikit di sini. Dia untuk layarnya itu luasnya ada di 6,78 inci dengan screen to body ratio-nya ada di 90%. Nah, ngomongin screen to body ratio ya, kalau misalkan lo lihat di sini karena dia layarnya ini melengkung ya, teman-teman ya. Jadi kesannya itu untuk bagian kanan kirinya itu lebih tipis bezelnya. Tapi ini benar-benar cuman ilusi optik aja. Kalau misalkan lo perhatiin sedikit, di sini memang yang nggak tebal-tebal banget, tapi tetap kelihatan di sini ada garis border hitamnya. Untuk bagian atas dan bawahnya ini lebih tebal, tapi hitungannya masih simetris juga. Yang gue suka juga ini kameranya dibikin punch hole kayak gini, jadi kelihatan udah kekinian banget ya teman-teman ya. Oke, baterainya ada di 5000 mAh dan untuk kecerahannya dia AMOLED-nya ini ada di 950 nits peak brightness ya. Jadi kalau misalkan lo pakai di bawah sinar matahari harusnya masih cukup banget kelihatan ya. Oke, kita lihat di sini untuk storage yang sudah terpakai. Kita lihat di sini mana dia untuk storage-nya, ada di sini. Storage yang sudah terpakai ini ada di 18,3 GB. Ini gue baru install Antutu Benchmark dan juga CPU throttle aja. Ya. Oke, ngomongin Antutu Benchmark, langsung kita lihat aja skor Antutu Benchmark dari si Infinix Zero 30 ini. Oke. Ya, skor Antutunya ada di 415.000 poin. Ya, ini Antutu versi 10 dan untuk 3D Bench-nya ini yang versi light ya. Jadi belum bisa yang pakai versi biasa. Gua udah cari-cari tadi tapi tetap nggak bisa diinstal yang versi biasa. Jadi dia pakainya Antutu Benchmark 3D Lite ya. Pakainya yang versi light dengan versinya adalah Antutu versi 10 ya, seperti ini teman-teman. Terus juga yang gue pengen cobain di handphone ini adalah CPU throttle. Ya, belum nyobain yang lama banget, cuma 15 menit aja, tapi seperti yang bisa lo lihat di sini dia garisnya hijau semua. Ada sedikit kuning tapi nggak yang kelihatan banget. Ya, overall sih ini hitungannya masih cukup stabil. Cuman balik lagi, ini baru pengujian
sintetis aja, belum dicobain gimana pengalaman main gamenya. Gue masih downloadin semuanya, nanti bakal gue info di video reviewnya. Sekarang kita coba cek untuk kameranya dulu ya teman-teman. Untuk kamera utamanya ada di 108 megapiksel ya, seperti ini. Untuk menunya ada film ya, ada film ini yang ada preset-presetnya, jadi lo bisa pilih preset yang ada di sini untuk ya di otak-atik lah kreativitas lo di mode film seperti ini. Terus untuk video ya, untuk videonya kita lihat di sini dia bisa rekam di 2K 30 fps. Mentoknya ada di 2K 30 fps, ada di 1080p 60 fps, 1080 30 dan juga 720 30 fps. Untuk kamera depannya seperti ini. Untuk kamera depannya dia bisa rekam, mentoknya ada di 2K juga 30 fps, tapi yang kerennya dia sudah bisa 1080 60 fps juga. Nah, ini gue butuh nih kamera depan yang bisa 60 fps karena untuk ngerekam B-roll sekarang ini ya teman-teman ya, gue pakai handphone juga dan ini bisa ngerekam di 1080 60 fps. Bahkan handphone yang gue pakai sekarang bisa di 4K 60 fps. Cuman kayaknya too much kalau misalkan gue ngerekam pakai 4K, jadinya pakainya 1080 60 fps aja. Ya, ini untuk kemampuan kameranya ya, videonya seperti ini. Terus dia ada AI cam juga, ada portrait, ada super night dan ada more. Untuk more-nya ini dia cukup lengkap, ada slow motion, time lapse, short video, sky shot, ada pro, panorama, super makro. Berarti di sini ada lensa makronya ya. Terus juga ada dokumen dual video ya. Jadi lo bisa pakai handphone ini untuk dual video. Nah, seperti ini. Apakah dia bisa diotak-atik dual videonya? Oh, dia bisa digedein kecilin kayak gini. Tapi gue belum tahu nih apakah dia bisa yang floating gitu ya, salah satunya ya. Oke, nanti bakal kita cobain di video reviewnya aja. Terus juga di sini kita cobain dulu untuk kemampuan fotografinya sebentar untuk yang 50 megapiksel ya. Oh, sorry, 108 megapiksel ya. Ini gua set langsung di 100 megapiksel. Kalau gue lihat di sini exposure-nya agak berlebihan sedikit, tapi bisa diturunin ya. Seperti ini untuk hasil dari 108 megapiksel Infinix Zero 30. Oke, seperti itu. Kita cobain untuk foto tanaman. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Cuman ini kalau gue arahin ke arah ini ya, ke arah depan, itu kan dia di area depan ini warnanya putih dan ada cahaya lampu yang terang banget. Itu dia exposure-nya langsung terang banget. Tuh, kayak gue nggak tahu sih ini di kamera atas di sini kelihatan atau enggak, tapi exposure-nya tuh putih banget. Kalau misalkan gue arahin ke arah yang putih kayak gini, jadi bener-bener berusaha bikin terang banget gitu ya. Nah, cuman kalau tangan gue masuk kayak begini, dia langsung turun gitu exposure-nya, langsung menyesuaikan gitu. Tapi kalau gue tekuk lagi tangan gue kayak gini, dia exposure-nya langsung terang banget. Oke. Nanti bakal kita bahas lagi untuk kemampuan kameranya. Sekarang kita cobain dulu aja untuk kamera depannya yang 50 megapiksel dan dia AI-nya nyala, jadi langsung mendeteksi untuk portrait karena ada gambar orangnya di sini. Oke, kita langsung cobain aja di sini. Oke, jadi seperti itu untuk kemampuan kamera dari Infinix GT10 Pro. Yang bikin gue impress sebenarnya sama handphone ini dengan harganya yang normalnya sebenarnya ada di 3 jutaan, tapi hari ini tanggal 27 Oktober ini dia rilis pertama kali dijual itu dengan harga 2899. Sudah berani ngasih layar melengkung dan fingerprint under display, serta untuk kecerahannya ya bener-bener yang khasnya AMOLED di sekitaran 900 sampai 1000 nits, cuman dia cuma ada di 950 nits aja. Plus juga dia untuk bodinya ini bisa terbilang cukup tipis, udah dual stereo speaker. Untuk bagian belakangnya ini pas gue kayak gini ini teman-teman. Ini kayak ada bunyi deng 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 gitu ya di bagian dalamnya. Bukan suatu hal yang gimana-gimana, cuman agak terdengar kurang solid, tapi menurut gue kayaknya emang apa ya, ini dibikin khusus kayak gini ya mungkin buat tambahan resonansi suara, karena kan memang dia ini sudah DTS ya untuk audionya ya, jadi udah Dolby True Sound, ada dual stereo speaker di sana. Kemudian untuk di bagian frame kameranya ini sebenarnya ya selera ya, cuman gue pribadi ya teman-teman ya, gue suka karena dia tidak berusaha mengikuti desain-desain kamera handphone yang ya lo tau lah ya, merek-merek buah-buahan kayak gitu kan.
Dia ini berusaha untuk kayak menampilkan jati diri aja sih kalau menurut gue. Cuman kan balik lagi ya, selera orang kan beda-beda ya. Gue suka belum tentu lo suka juga gitu. Emang ada agak tebel dan di bagian atas sebelah sini emang agak sedikit kopong ya. Bagian atas bawah kamera sebelah sini memang agak sedikit kopong, tapi ya baiknya dia buat tambahan resonansi, harusnya sih seperti itu karena dia sudah dual stereo speaker. Terus juga untuk AMOLED-nya dia nggak cuman yang 10 detik aja always on display-nya, maksudnya seperti itu, jadi bisa terus-terusan nyala kayak gini. Dan CPU throttle tesnya menurut gue cukup stabil untuk 15 menit pertama ya, karena memang ini gue ngejar durasi juga, nggak mau ngetes yang lama-lama dulu, nanti aja di video reviewnya. Ya udah, mungkin segini dulu aja ya cerita gue tentang Infinix Zero 30 ya. Kalau misalkan emang lu mau beli, link pembeliannya juga udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah ya, karena dengan lu support gue beli handphone di link yang gue kasih, lumayan gue dapet affiliate. Ya gitulah nyari duitnya, nggak dibayar sama brand. Meleset emang. Anjir. Ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue tentang Infinix Infinix Zero 30. Kalau misalkan emang lo suka sama video unboxing dan impresi pertama gue tentang handphone yang satu ini, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang misalkan nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.